Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada malam hari ini, kami dari kelompok 12 mata kuliah Perancangan Teknologi Terapan akan mempresentasikan dari proyek akhir tugas kelompok, yaitu alat penyaring beras dan biji-bijian bertenaga motor listrik. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Diki Prabowo Wicaksono, kemudian rekan saya, Fadilah Dafa Maulana, dan rekan saya, Dendi Rifki Hidayat. Ya, selanjutnya terkait latar belakang, kenapa sih kita mengusung dari proyek ini? Karena pada penerapannya atau pada pengaplikasinya dulu untuk dari penyaring beras itu masih menggunakan tampi atau alat tradisional, dan pada merontok jagung juga masih manual ya. Jadi kita mengusung konsep ini agar lebih praktis dan lebih efisien dari pengelolaan dan menciptakan sebuah alat yang bisa memudahkan pekerjaan tersebut. Oke, next. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa terkait tujuan dan manfaat itu agar dari pekerjaan ini dapat menghemat waktu serta menambah pengetahuan tentang teknologi tepat guna. Dan alat ini merupakan gabungan dari penampi beras dan pemipil jagung. Tuh, next. Ya, kemudian akan dijelaskan oleh Mas Dava. Silahkan, Mas. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya adalah analisis produk, di mana produk tersebut terdiri atas rangka yang merupakan struktur dasar yang terdiri dari beberapa batang besi, aluminium, atau kayu yang disambungkan antara satu dengan yang lainnya hingga membentuk suatu bentuk yang kokoh. Kemudian ada corong yang merupakan sebuah benda dengan lubang yang lebar di salah satu ujung dan lubang yang kecil atau sedang di ujung yang lainnya. Kemudian pengatur volume bahan yang masuk merupakan komponen yang digunakan untuk mengatur volume beras atau biji-bijian yang masuk. Selanjutnya ada blower yang merupakan alat yang digunakan untuk menaikkan atau memperbesar tekanan udara. Selanjutnya ada stopper penampung yang merupakan komponen yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung jatuhnya butiran inti. Lalu ada saluran keluar yang merupakan tempat yang dilalui oleh beras atau biji-bijian yang telah bersih dari kotoran maupun butiran hampa. Lalu ada bak penampung yang merupakan komponen yang berfungsi sebagai penampung beras atau biji-bijian yang sudah dipisahkan dari kotoran. Lalu ada motor listrik yang merupakan alat yang digunakan untuk merubah energi listrik menjadi energi mekanik. Lalu ada pulley, merupakan komponen yang digunakan sebagai penghubung putaran yang diterima dari motor listrik. Lalu ada fan belt, yang merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan mesin dengan pulley. Lalu ada alat pengatur kecepatan kipas, yang merupakan komponen yang digunakan untuk mengatur besar kecilnya putaran pada kipas. Dan yang terakhir ada alat pemipil jagung, yang merupakan alat yang digunakan untuk memipil atau memisahkan jagung dari batang atau tongkol jagungnya. Selanjutnya ada model perancangan. Pada perancangan kali ini, kelompok kami menggunakan model perancangan pulse dan batch, di mana langkah-langkahnya terdiri dari perencanaan dan penjelasan tugas, perancangan konsep produk, lalu ada perancangan bentuk produk dan perancangan detail. Untuk perancangan dan penjelasan tugas sendiri, meliputi pengumpulan informasi permasalahan dan kendala yang dihadapi serta dilanjutkan dengan persyaratan mengenai sifat dan performa
tuntutan produk yang harus dimiliki untuk mendapatkan solusi. Lalu perancangan konsep produk sendiri diawali dengan mengenal dan menganalisa spesifikasi produk yang telah ada. Lalu pada perancangan bentuk produk sendiri merupakan langkah-langkah dalam perencanaan produk mesin penyaring beras, atau berikut merupakan langkah-langkah dalam perencanaan produk mesin penyaring beras. Yang pertama, mencari produk atau desain yang sudah jadi, lalu memilih material dan teknik produksi, lalu mendalami keterbatasan ruang, lalu mengidentifikasi komponen produk, lalu mengembangkan interface atau titik kontak antara dua komponen, lalu memberi bentuk, kemudian evaluasi, lalu perbaikan material dan cara produksi, lalu perbaikan bentuk. Dan yang terakhir adalah perancangan detail, yang merupakan hasil keputusan perancangan berdasarkan tahapan sebelumnya atau luaran. Hasil akhir dari tahapan ini adalah gambaran rancangan lengkap dan spesifikasi produk untuk pembuatan yang biasa disebut dokumen produk. Untuk selebihnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mas Hendy. Silakan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada perancangan detail. Berikut merupakan permodelan solid komponen-komponen konsep produk dari alat penyaring biji-bijian dan beras bertenaga listrik. Yang pertama ada dinamo. Daya yang digunakan adalah 200 watt dan dimensi dari dinamo adalah 30 kali 35 kali 32 kali 22. Next. Yang kedua ada kipas, fungsinya sebagai pembersih dari biji-bijian yang nanti disambungkan dengan batang as yang telah dibuat. Nantinya kipas akan digerakkan dengan putaran dari mesin dinamo yang disambungkan dengan pulei dan fan belt. Selanjutnya ada pulei. Pada pulei pertama ini, ukuran diameter luarnya 74 mm dan diameter dalamnya 15 mm dengan jarak lubang fan belt 18 mm. Pulei yang kedua ini, ukuran diameter luarnya 100 mm, sedangkan diameter dalamnya 15 mm dengan dua tempat fan belt untuk disambungkan dengan alat pemipil jagung. Selanjutnya ada piring menggunakan diameter luar 51 mm dan diameter dalamnya 19 mm. Selanjutnya ada roda. Pada mesin tersebut memiliki 4 roda, dengan tiap rodanya memiliki kedudukan masing-masing sehingga mudah diputar. Kemudian ada fan belt yang berfungsi sebagai penghubung antara pulei 1 dengan pulei 2. Panjangnya yaitu 40 cm. Selanjutnya dudukan bearing, fungsinya untuk tempat dari bearing sekaligus sebagai pengunci batang as agar tidak bergeser saat bergerak. Selanjutnya ada alat pemotong perontok jagung terbuat dari kayu yang berbentuk silinder dengan ditambahi sisa-sisa karat dari fan belt, kemudian dihubungkan menggunakan batang as yang dimodifikasi dengan ditambah ulir untuk mengunci. Diameter dari alat ini yaitu 10 cm dengan panjang alat 20 cm. Selanjutnya ada as alat perontok jagung terbagi menjadi bagian awal ada ulir untuk mengunci dari alat perontok agar tidak bergeser sehingga bisa berputar. Untuk panjang dari as belakang yaitu 9 cm, yang bagian depan 20 cm, sedangkan panjang ulirnya 1,5 cm. Selanjutnya perancangan detail. Kerangka terbuat dari besi dan plat tipis. Kerangka ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tinggi kaki dengan 40 cm, tinggi bagian tengah 75 cm, dan tinggi bagian atas 30 cm. Dengan total tinggi 145 cm, serta diameter 1 meter. Berikut keterangan lebih jelasnya. Untuk yang pertama, dudukan paling bawah berwarna putih digunakan untuk meletakkan dinamo atau mesin utama. Yang kedua, dudukan warna putih digunakan untuk meletakkan bearing, dudukan bearing, as batang kipas, dan kipas. Yang ketiga, dudukan warna putih pada bagian atas digunakan untuk meletakkan bearing, dudukan bearing, batang as pemutar mesin pemipil jagung.
Berikut ini adalah gambar kerangka yang kami buat. Selanjutnya untuk perhitungan saya kembalikan kepada Mas Diki. Baik, terima kasih kepada Mas Edi dan Mas Dafa. Ya, setelah tadi sudah dibahas terkait dengan rancangan kerangka, tentunya dalam pembuatan kerangka itu ada sebuah perhitungan yang dimana itu sebagai titik acu agar mesin dapat bekerja secara optimal dan maksimal. Dan dari perhitungan ini yang kami gunakan untuk menyusun dari kerangka tersebut. Yang pertama ada dari daya motor. Dengan kapasitas perencanaan itu kita merancang 10 kg per menit dengan beban maksimal pada konstruksi mesin yaitu 100 kg, di mana daya maksimum motor itu 2 HP atau 2,9 kW dengan putaran maksimal itu 1800 rpm. Kemudian tadi sudah disampaikan terkait dengan puli penggerak terkait dengan diameter, kemudian ada panjang sabuk rencana itu antara jarak satu puli ke puli selanjutnya itu sekitar 750 mm dengan baja poros yang bahan yang kita pakai dengan kekuatan tarik 48 km 48 kg per meter. Nah, kemudian ada diameter poros dengan hasil 14,4 mm. Kemudian dari perhitungan tersebut didapat dari perhitungan poros yang aman kita menggunakan berdiameter 20 mm. Kemudian dari rangka, pada perancangan rangka ini adalah 120 kg dengan spesifikasi 1176 Newton. Terdiri dari beban maksimal yang berasal dari beras ataupun bego yang nanti akan dipisahkan dengan beban maksimal yang ada di 100 kg gitu ya, dengan beban rangka 20 kg. Kemudian dari perhitungan tersebut didapat dari kekuatan rangka itu sebesar 588 Newton. Next. Kemudian dari perhitungan tadi, dari profil besi siku yang kita dapat ukurannya menjadi 50 kali 50 kali 4 ya, dengan tinggi kaki 40 cm. Di mana dari perhitungan tadi didapat dari Y-max-nya itu 6,92 kali 10 min 4 meter. Kemudian dari kecepatan udara untuk kipas itu didapat 6,28 meter per sekon. Next. Nah, setelah tadi sudah bahas terkait dengan tujuan, manfaat, latar belakang, kemudian terkait dengan kerangka, maka dapat kita simpulkan bahwa mesin penyaring beras dan biji-bijian bertenaga motor listrik ini di dalamnya terdapat suatu perancangan meliputi perhitungan yang dimana di situ menjadikan acuan. Kemudian motor pembersih biji ini digerakkan dengan mesin pembersih padi 2,9 kW dengan putaran 2800 rpm dengan spesifikasi puli, diameter puli penggerak 74, diameter puli yang digerakkan 100 dengan panjang sabuk 750. Kemudian bahan kita memakai S42C dengan diameter yang didapat 20 mm, bahan pasak SC30 dengan penampang pasak 6x6. Kemudian pantalan kita menggunakan tipe 6303. Nah, untuk kapasitas dari produksi mesin pembersih padi ini 3,012 kg per detik. Kemudian dengan terakhir dia produksi yang didapat 19.900 per jam. Yang 8 pembersih padi ini tentunya lebih efisien
dibanding yang secara manual. Ya, itu yang dapat kelompok 12 sampaikan. Kurang dan lebihnya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.